Seorang nelayan Indonesia bernama Sugianto menerima penghargaan dari Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung. Penghargaan itu diberikan dalam acara Tahun Baru 2026 pada Jumat, 2 Januari 2026, di Istana Biru, Seoul, Korea Selatan. Selain Sugianto, Presiden Lee juga menganugerahkan 10 individu lainnya atas kontribusi mereka di bidang masing-masing. Dikutip dari Korea Jungang Daily, penghargaan untuk Sugianto diberikan usai menyelamatkan 7 lansia saat kebakaran hutan di Yeongdeok, Gyeongsang Utara pada Maret 2025. Legenda e-sports dan juara dunia League of Legends, Lee Sang-hyuk yang lebih dikenal sebagai Faker, menerima medali Cheongnyong, penghargaan olahraga tertinggi negara. Penghargaan ini sebelumnya diberikan kepada pemain sepak bola Son Heung-min pada tahun 2022, serta atlet seluncur es Kim Yuna dan pemain golf Pak Seri. Sutradara Shin Woo-sok dari kru produksi Dolphiners Films, yang menggarap video promosi khusus untuk KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 2025 di Gyeongju, menerima medali Mongyen, peringkat keempat tertinggi dari penghargaan jasa sipil. Sementara, Direktur Ewha Women's University Medical Center, Lee Jong-min dianugerahi medali kehormatan karena memberikan perawatan medis gratis kepada perempuan migran selama 40 tahun. Kim Ui-jung, seorang pejabat di Kementerian Perdagangan, Industri, dan Sumber Daya yang diakui karena memajukan pembicaraan perdagangan Korea AS, turut menerima medali jasa. Mendiang Uskup Emeritus Rene Dupont dari Keuskupan Katolik Roma Andong, menerima medali Moran, peringkat tertinggi kedua dari Orde Jasa Sipil. Pendiri dan Presiden Vision Care, Kim Dong-hae dianugerahi medali Seongnyu, peringkat tertinggi kelima dari Orde Jasa Sipil. Seorang inspektur di penjaga pantai Uljin, Kim Hae turut menerima Orde Jasa Okjo, peringkat tertinggi kelima dan seorang petugas pemadam kebakaran di Gyeongju, Jin Junho menerima medali jasa. Berikutnya yang menerima penghargaan presiden adalah Jang Jin-moon, seorang inspektur di Badan Kepolisian Metropolitan Daejeon, dan Kim Hyun-mok, seorang pejabat di Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata. Dalam kesempatan itu juga, Presiden Lee juga menekankan persatuan nasional dan pertumbuhan inklusif sebagai hal penting bagi masa depan. Menurutnya, strategi pertumbuhan yang berpusat pada wilayah, perusahaan, atau kelas sosial tertentu memang telah mendorong era perkembangan pesat Korea di masa lalu. Ia berpendapat, realitas saat ini yang ditandai dengan konsentrasi sumber daya dan akses yang tidak merata terhadap peluang, membutuhkan perubahan yang berani. Menurut Lee, hasil pertumbuhan ekonomi harus mengalir ke usaha kecil dan menengah, serta perusahaan rintisan, dan menghasilkan peningkatan nyata dalam kehidupan sehari-hari semua orang. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.